Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita, materi yang masih berkaitan dengan KD 3.1, yaitu aspek Al-Quran. Kemarin kita telah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Nah, kali ini kita akan bahas kajian hukum tajwid yang terdapat ayat yang telah kita baca di minggu lalu, yaitu Quran Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 190 sampai 191, dan Quran Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159. Baik Ananda, kita masuk kepada kajian hukum, yaitu idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah adalah apabila ada huruf alif lam yang diikuti oleh huruf sin. Coba Ananda lihat pada contoh. Khalqis samawat. Ya, khalqis samawat. Coba lihat di situ, Ananda perhatikan pada kata as-sama. Di situ kan ada alif lam dan setelahnya diikuti oleh huruf sin. Nah, maka inilah yang dikatakan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Khalqis samawat, khalqis samawat. Jadi kayak gitu bacanya. Baik Ananda, yang perlu diingat adalah kalau kita tidak kenal dengan huruf idgham syamsiyah, maka Bapak mau mengajarkan kata kunci kepada Ananda semua. Yang pertama adalah huruf yang berada atau huruf setelah alif lam itu pasti dia memiliki tanda tasdid. Ya, pasti memiliki tanda tasdid. Kemudian yang kedua, lamnya itu tidak terbaca walaupun dalam keadaan sukun atau mati. Nah, itu yang pertama tadi, setelah huruf alif lam itu pasti ada mempunyai tanda tasdid, pasti hurufnya bertasdid. Yang kedua, lamnya itu tidak terbaca walaupun dalam keadaan sukun. Coba lihat, khalqis sama, ya, khalqis samawat. Nah, itu Ananda. Itu mengenal idgham syamsiyah. Baik Ananda, kita masuk kepada kajian hukum tajwid yang kedua, yaitu izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Izhar qamariyah adalah apabila alif lam diikuti oleh huruf hamzah. Apabila alif lam diikuti oleh huruf hamzah. Kita lihat pada contoh. Wal ardi. Nah, setelah kata wa itu, huruf wa, atau setelah huruf wa itu ada alif lam. Dan setelah alif lamnya diikuti oleh alif. Ya, maka ini yang dikatakan izhar qamariyah. Yang perlu Ananda ketahui, pahami bahwasanya izhar qamariyah itu dibaca jelas. Maka ketika kita membaca wal ar, tidak ada kita membaca
wal ar. Nah, kita melihatkan seolah-olah itu ada mad tabi'i atau mad asli karena ada alif yang tidak berbaris. Padahal itu bukan mad tabi'i atau mad asli hukum tajwidnya. Dia adalah izhar qamariyah atau alif lam syams qamariyah, alif lam qamariyah. Maka kita baca wal ardi, wal ardi, wal ardi. Baik Ananda, kita masuk kepada hukum tajwid yang ketiga, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Apa-apa saja huruf idgham bi gunnah? Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Maka dibaca dengan berdengung. Nah, kita lihat qiyaman wa qu'uda, qiyaman wa qu'uda. Idgham bi gunnah ini kajian yang berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Oke. Kunci pertama kita lihat adalah nun mati atau tanwin. Kalau tidak ada nun mati pada contoh itu berarti kita cari huruf tanwin. Coba mana huruf yang bertanwin? Kita lihat di situ qiyaman. Nah, mim di situ kan tanwin. Nah, dan setelah itu dia diikuti oleh waw, ya. Setelah itu dia diikuti oleh huruf waw. Maka inilah yang dikatakan idgham bi gunnah. Sesuai dengan pengertian di atas, apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham gunnah. Apa huruf idgham bi gunnahnya di sini? Yaitu adalah waw. Ya. Maka kita membacanya dengan berdengung. Ya, dengan berdengung. Coba kita baca qiyaman wa qu'uda, qiyaman wa qu'uda. Ya, tidak ada baca qiyaman wa qu'uda. Itu salah. Baik, kita masuk kepada hukum tajwid yang keempat, yaitu ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila nun mati atau tanwin. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Apa-apa saja huruf ikhfa? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Nah, maka dibaca samar-samar dan berdengung. Baik Ananda, lihat pada contoh. Linta, linta. Oke, katanya tadi apabila nun mati. Coba lihat pada contoh itu ada nun mati. Kemudian bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Kalau kita lihat pada contoh huruf ikhfanya di situ adalah ta. Nah, apakah ada huruf ta pada huruf ikhfa? Nah, kita lihat ada pada huruf yang pertama, ta. Nah, maka kita baca samar-samar. Nah, kalau kita pahami samar-samar itu kan artinya tidak jelas. Ya. Kurang jelas gitu, samar-samar. Nah, jadi pertanyaan kita, apanya yang kita baca samar-samar? Apakah tanya yang kita baca samar-samar? Tentu tidak. Yang kita baca samar-samar itu adalah nun matinya. Kalau kita baca jelas kan seperti ini, linta. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf ikhfa, nun matinya itu bertemu dengan huruf ikhfa, maka nun matinya itu kita baca samar-samar. Artinya
kurang jelas. Ya, kurang jelas. Contoh, lin. Nah, kan berbeda dengan tadi. Kalau jelas kan seperti ini. Linta, lin. Tapi ketika dia ikfa, lin. Nah, terus sama-samanya itu bagaimana? Mendekatkan kepada bunyi huruf ta tadi. Nah, di situ kan dia bertemu dengan huruf ta. Maka dekatkan kepada bunyi huruf ta itu cara membacanya. Jadi linta, linta, linta. Seperti itu. Baik, Ananda, kita masuk kepada tajwid yang kelima, yaitu izhar halqi. Izhar halqi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Nah, apa-apa saja hurufnya? Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Lagi, ulang. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, maka dibaca jelas. Jadi apabila ada nun mati atau huruf yang bertanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dari yang 6 itu, maka dibaca jelas. Kita lihat contoh. Fazzan ghalidha, fazzan ghalidha, fazzan ghalidha. Lihat Ananda, pada huruf yang bertanwin. Di sini tidak ada nun mati, kita lihat huruf yang bertanwin. Apa huruf yang bertanwin di situ? Yaitu zot. Ya, kan itu berbaris fathah tain. Dan dia bertemu dengan huruf setelahnya yang berharkat gha. Nah, katanya apabila ada tanwin bertemu huruf bertanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, apakah ada huruf izhar itu gha, ghain? Ada. Ya, karena setelah tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izharnya di sini adalah gha atau ghain. Nah, maka ini dibaca jelas. Apanya yang kita baca jelas? Yang kita baca jelas yaitu adalah zotnya. Ya, tanwinnya yang kita baca jelas. Fazzan ghalidha. Jangan dibaca fazzan ghalidha. Jangan seperti itu salah. Karena dia jelas, maka tanwinnya yang kita baca jelas. Fazzan ghalidha, fazzan ghalidha. Baik Ananda, kita masuk kepada hukum tajwid yang ke-6, yaitu mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Apabila ada mad tabi'i atau mad asli yang diikuti huruf hidup yang dibaca wakaf. Lagi, apabila ada mad tabi'i atau mad asli yang diikuti huruf hidup yang dibaca wakaf. Ananda semua, kunci yang pertama mengenal mad arid lis sukun adalah kita harus tahu dulu dengan mad tabi'i atau mad asli. Apa-apa saja huruf mad tabi'i atau mad asli. Ada alif yang tidak berharkat, huruf sebelumnya berbaris di atas. Ada ya yang sukun atau ya mati dan huruf sebelumnya berharkat kasrah. Kemudian ada waw yang berharkat waw mati dan huruf sebelumnya berharkat dhammah. Maka itu mad tabi'i atau mad asli. Kalau kita lihat pada contoh adzaban nar. Oke Ananda, lihat pada huruf nun yang berada di akhir kata itu. Setelah nun itu ada huruf alif yang tidak berharkat atau tidak berbaris. Nah, setelahnya diikuti oleh huruf hidup. Apa huruf hidup? Yaitu ro. Dan dia kita baca wakaf, berarti kita matikan atau kita sukunkan. Maka sesuai dengan pengertian di atas, apabila ada huruf mad tabi'i atau mad asli yang diikuti oleh huruf hidup.
Nah, di sini setelah nun itu kan huruf mad tabi'i atau mad asli. Kemudian diikuti oleh huruf hidup yaitu ada ro. Dan dia hidup dibaca wakaf atau berhenti gitu. Ketika kita baca dia wakaf atau berhenti, maka kita sukunkan atau kita matikan. Jadi adzaban nar. Tidak ada adzaban nari. Nah, tidak seperti itu. Jadi adzaban nar. Oke, Ananda. Tugas Ananda selanjutnya adalah mencatat semua materi hukum tajwid yang sudah Bapak jelaskan di atas. Kemudian yang kedua, silakan Ananda buat 3 contoh pada masing-masing hukum tajwid yang sudah dijelaskan tersebut. Oke Ananda, itulah yang dapat Bapak sampaikan, yang Bapak jelaskan pada kali ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.